Setelah itu berpindah kepada kejadian yang ke-7. Nah, inilah yang disebut dengan Perang Badar Al-Kubra. Kata beliau, wal ghazwatul kubra allati bi Badrin fi shaumi fi sabi asyri syahri. Perang Badar perang besar yang terjadi di Badar adalah saat puasa pada hari ke-17 bulan Ramadan. Jadi ini Perang Badar Al-Kubra atau Badar yang kedua. Iya, dan ini juga di tahun kedua menurut kesepakatan ulama, dan di tahun kedua di bulan Ramadan juga menurut kesepakatan ulama. Tapi masalah harinya di hari keberapa, itu silam pendapat. Ada yang mengatakan di hari ke-17, dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Walaupun pendapat yang mungkin lebih kuatnya seperti yang disebut oleh penulis di hari yang ke-17-nya. Iya. Baik. Jadi ini di kisah Perang Badar ini subhanallah ya, terdapat pelajaran-pelajaran besar. Dan sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Satu surah khusus terkait dengan Perang Badar ini. Surah apa itu? Di surah apa ini Perang Badar? Hah? Di surah Al-Anfal. Jadi kalau antum mau baca Perang Badar itu di surah Al-Anfal kisahnya. Jelas ya? Ya, kisah Perang Badar ini Nabi SAW dan para sahabat ingin menghadang orang-orang Quraisy, kafilah mereka. Iya. Di mana para sahabat mengira bahwa ini cuma kafilah saja. Mereka pun keluar, walaupun sebagian mereka terpaksa keluar, tapi keluar harapannya cuma menghantam satu kafilah saja, kafilah dagang. Tapi ternyata yang datang lebih daripada itu. Iya, karena Abu Sufyan waktu itu yang belum masuk Islam, Sakhr bin Harb, dia pun mengumpulkan seluruh kekuatan Quraisy sehingga mereka keluar untuk mengawal kafilah dagang mereka. Iya, jadi keluarlah rombongan dari Quraisy ini dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan, ya, dengan jumlah yang sangat banyak. Rasulullah SAW dan para sahabat hanya keluar dengan jumlah 319 orang dari sahabatnya. Ya, dan maksud mereka tadinya mereka anggap untuk memerangi kafilah tersebut. Iya. Tapi ternyata mereka temukan sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Suatu hal yang lebih dahsyat karena orang-orang Quraisy berkumpul dengan jumlah yang lebih besar, dan dimaklumi ya bagaimana kejadian Rasulullah SAW sampai disebutkan beliau sholat di malam hari sampai waktu subuh, dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kayaknya kisahnya itu panjang ya kalau diterangkan semuanya dari surah Al-Anfal. Dan dimaklumi bahwa di peperangan itulah terjadi kemenangan untuk umat Islam. Dan Allah meninggikan Islam. Dan terdengarlah di situ bagaimana mulai tampak kebesaran umat Islam di tengah suku-suku Arab setelah kekalahan orang-orang Quraisy di Perang Badar. Iya.
Jadi mati dari orang-orang Quraisy sekitar 70 orang, ditawan sekitar 70 orang. Dan dimaklumi tawanan-tawanan itu yang mati di perang Badar itu banyak dari pentolan-pentolan kekufuran. Dan yang ditawan juga di perang Badar itu banyak dari tokoh-tokohnya orang Quraisy. Iya. Dan terdapat berbagai kisah ya di perang Badar. Jadi tidak semuanya bisa kita terangkan ya, karena saya sudah jelaskan bahwa buku ini merinci kejadian dan menerangkan beberapa tarikh. Adapun rinciannya, itu pembahasan sirah itu lumayan banyak ya, sudut-sudut pembahasannya. Apalagi kalau ingin didetailkan sudut-sudut sirah dan pelajaran-pelajaran yang berharga di belakang hal tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya, wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bi layalin ashri. Pada bulan itu juga zakat fitri diwajibkan, yakni beberapa malam setelah, yakni 10 malam ya, ditambah di situ 10 malam setelah perang Badar. Ini kejadian yang ke-8, kewajiban zakat fitri. Dan ini di tahun kedua Hijriah, dan ini di bulan Ramadan. Jadi kalau menurut penulis 10 malam setelah perang Badar. Jadi kalau perang Badar malam hari ke-17, berarti kewajiban zakat fitri di hari keberapa Ramadan? Di hari ke-27. Atau bahasa lainnya 3 hari sebelum akhir Ramadan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Jadi di sini zakat fitri ya yang di tahun kedua. Adapun zakat mal kapan diwajibkannya itu silam pendapat ya di tengah para ulama. Ada yang mengatakan di tahun kedua juga, dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Baik, disebut oleh penulis ya, wa fi zakatil mali khulfun fadri. Dan pada zakat harta terjadi silam pendapat. Ketahuilah hal tersebut. Jadi zakat harta itu ada silam pendapat ya, kapan diwajibkannya. Ya. Dan ini cuma sekedar diingatkan oleh penulis bahwa itu terdapat silam pendapat. Terdapat silam pendapat yang hendaknya dipahami akan hal tersebut. Baik. Jadi beliau juga tidak memberi rincian tentang bagaimana silam pendapat di situ, karena ini lebih cenderung pokok pembahasannya di buku-buku fikih.